warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga selalu sehat ya. Baiklah anak ustazah, kita kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih belajar tentang wawancara. Baiklah anak ustazah, kali ini kita akan membuat pertanyaan wawancara yang baik. Bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara yang baik? Dalam sebuah wawancara yang baik, penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Bagaimana penggunaan kata tanyanya? Yang pertama, biasanya pewawancara menggunakan unsur 5W, SA plus 1H. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan apa itu 5W, 1H. Yang pertama yaitu apa. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, menggunakan unsur kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Terakhir, yaitu bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Nah, setelah anak ustazah membuat pertanyaan wawancara, anak ustazah akan melakukan wawancara kepada narasumber. Setelah selesai melakukan wawancara kepada narasumber, maka anak ustazah harus membuat laporan hasil wawancara. Apa itu laporan hasil wawancara? Laporan hasil wawancara adalah tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara? Pertama, dalam laporan hasil wawancara adalah memuat latar belakang. Apa saja yang diisi dalam latar belakang? Bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Yang kedua adalah tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Dan yang ketiga dalam laporan wawancara adalah topik wawancara. Dalam bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Bagian yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Pada bagian ini berisi waktu dalam yaitu hari, tanggal, dan jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Bagian kelima dari laporan wawancara adalah nama pewawancara dan narasumber. Pada bagian ini, kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Laporan wawancara selanjutnya adalah hasil wawancara. Di bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Maka di bagian ini anak ustazah menuliskan hal-hal penting atau informasi penting yang didapat dari narasumber selama wawancara. Wawancara yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesimpulan wawancara. Pada bagian ini anak ustazah menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancara dengan narasumber. Anak ustazah, untuk contoh laporan hasil wawancara, untuk lebih lengkapnya anak ustazah bisa melihat di buku ESPS-nya di halaman 26 dan 27. Di sana dicontohkan tentang wawancara yang dilakukan oleh siswa kelas 4 SD bangsa
tentang hemat air, yang dimana narasumbernya adalah karyawan perusahaan air. Terima kasih anak ustazah. Baiklah anak ustazah, setelah anak ustazah melihat video ini, anak ustazah silahkan buka portofolionya dan kerjakan tugas yang ada di portofolio tersebut. Terima kasih atas perhatian anak ustazah. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah, membantu orang tua, dan yang paling penting, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.